Aku dipermalukan mantan ibu mertua saat dia pamer menantu barunya yang seorang dokter di acara santunan amal yang digelar di rumah sakit tempat ia bekerja. Bahkan suamiku ikut menertawakanku. Namun seketika aku buat mereka menangis menyesal saat aku tunjukkan bahwa rumah sakit itu adalah milikku. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Pagi itu datang dengan lembut, menyelinap melalui celah-celah gorden yang mengembang di tiup angin. Kabut tipis yang menggantung di atas taman belakang perlahan-lahan mencair di terpa sinar mentari pagi yang keemasan. Di dalam dapur yang luas dan terang, aroma pertama yang merekah bukanlah kopi, melainkan sesuatu yang lebih manis, lebih hangat, lebih personal. Wangi adonan kue coklat yang meresap sempurna di dalam oven. Aroma itu menjalar seperti kabut yang ramah, menyelimuti setiap sudut ruangan, menyentuh permukaan meja marmer, mengitari setumpuk buku cerita anak di rak, dan membelai bingkai foto yang memamerkan senyum lebar Leo di atas kuda poni. Amara menarik napas dalam-dalam, membiarkan wangi itu memenuhi paru-parunya. Ia sengaja membiarkan jendela dapur terbuka selebar-lebar, mengundang udara pagi yang masih membawa bekal semalam. Petricor, wangi khas tanah basah pasca hujan yang jernih dan membumi. Dua aroma itu, yang manis buatan rumah dan yang segar alami alam, berpadu dalam harmoni sempurna, menciptakan wewangian yang ia sebut sebagai aromanya sendiri. Aroma kemenangan kecil, aroma kedamaian yang ia raih dengan susah payah. Di usianya yang menginjak 34 tahun, Amara Larasati akhirnya berdiri kokoh di tengah dunia kecil yang ia bangun sendiri, batu demi batu, dengan tangan yang kerap gemetar namun tekad yang tak pernah goyah. Dunia ini ia rancang bukan dengan kemegahan arsitektur, melainkan dengan ketulusan detail. Ia membangunnya dengan lapisan pertama, keamanan finansial. Lapisan kedua, waktu yang berkualitas. Lapisan ketiga, tawa yang tak terpaksa. Dan lapisan-lapisan berikutnya, pelukan sebelum tidur, percakapan saat sarapan, ruang untuk berhayal, dan kebebasan untuk tumbuh tanpa bayang-bayang penghakiman. Sebuah benteng yang dirancang khusus untuk melindungi satu harta karun bernama Leo dan dirinya sendiri dari riuh rendah dan luka-luka lama yang masih sesekali terasa nyut-nyutan di keheningan. Sang harta karun itu sendiri, Leonardo Putra Rangga, yang esok hari genap berusia 7 tahun, sedang duduk menghela di kursi makan tingginya. Pipinya yang montok masih membawa bekas pola sarung bantal, garis-garis merah muda yang akan segera hilang. Rambutnya yang ikal berantakan diterpa cahaya pagi, membentuk semacam mahkota keemasan yang ceroboh. Di tangannya yang mungil, terkepat erat sebuah krayon biru langit. Ujungnya sudah tumpul karena digoreskan dengan penuh keyakinan di atas kertas gambar, mewarnai sebuah robot raksasa yang sedang melindungi sebuah kota. Suara, gresek-gresek. Krayon itu bergesekan dengan kertas adalah satu-satunya musik yang mengisi ruangan. Irama yang lebih menenangkan bagi Amara daripada simfoni klasik manapun. Matanya yang bulat, sejernih danau di pagi hari, tak pernah lama berpaling dari sosok ibunya yang sibuk di dekat oven. Tatapannya adalah tatapan pemujaan yang murni, sebuah pengakuan tanpa syarat bahwa di matanya, Amara adalah pusat alam semestanya. Ibu, suaranya pecah, memecah kesunyian yang damai. Apa kuenya sudah matang? Aku menciumnya dari kamar tadi. Hidung mungilnya berkedut-kedut, seperti kelinci kecil yang mengendus wortel. Amara menoleh, dan sebuah senyum yang tak perlu ia paksakan merekah di bibirnya. Senyum itu mencapai matanya yang akhir-akhir ini lebih sering berbinar. Hampir, sayang, gumamnya. Suaranya seperti bel lembut. Ia mematikan oven dan mengenakan sarung tangan oven tebal berwarna kuning cerah, warna favorit Leo. 5 menit lagi. Setelah itu, kita hias bersama. Ibu siapkan butter ceream warna-warni. Mau pakai taburan bintang-bintang perak atau coklat mutiara warna-warni? Dua-duanya AA. Ibu, seru Leo. Antusiasme murninya meledak seperti kembang api mini. Robotnya juga mau dikasih kue. Jadi dia kuat. Tawa kecil Amara meletus, ringan dan jernih, mengisi dapur. Baiklah, Jenderal. Robotnya juga akan kita beri armor dari coklat. Ia berdiri di sana sejenak,
Menyeka tangannya di apron bergambar astronaut yang juga coretan Leo, menatap pemandangan sempurna ini. Kehidupan mereka saat ini, dalam setiap detilnya yang sederhana dan berantakan, adalah antitesis sempurna, sangat bertolak belakang dan sengaja dibentuk sebagai penolakan dari kehidupannya 8 tahun yang lalu. Kini, Amara adalah seorang ibu tunggal. Dua kata yang dulu terasa seperti label kegagalan besar. Stempel, tidak cukup, yang dibubuhkan oleh masyarakat dan, yang paling menyakitkan, oleh keluarganya sendiri. Kini, ia menyandangnya dengan bangga yang dalam. Baginya, status itu berarti ia adalah komandan, navigator, sekaligus pelabuhan bagi satu kapal kecil bernama Leo. Ia adalah pendiri sekaligus pemilik Medica Group, sebuah jaringan rumah sakit swasta yang mulai merambah beberapa kota besar. Namanya mulai diperhitungkan dalam industri kesehatan. Namun, kemewahan gelar dan kekuasaan itu ia tinggalkan rapi di balik pintu kantor. Tak seorang pun yang melintasinya di taman atau supermarket akan menyangka. Di dunia sehari-harinya, Amara lebih sering tampil dalam seragam kenyamanannya. Kaos oblong katun lusuh yang lembut, celana jin longgar yang sudah pudar, dan kaos kaki tebal. Rambutnya diikat sembarangan. Wajahnya bersih dari riasan. Rumahnya, meski besar dan terletak di kawasan hijau nan asri, lebih terasa seperti home daripada house. Tidak ada furnitur desainer yang dingin, tidak ada artefak mahal yang hanya untuk dipandang. Sebaliknya, rak-rak penuh buku yang usang, karpet empuk penuh noda cat air, dan dinding yang dipajangi gambar-gambar yang maknanya hanya jelas bagi dua penghuninya. Baginya, kekayaan sejati bukanlah angka di rekening atau merek di lemari, melainkan kemewahan waktu. Waktu yang ia curi dari kesibukan raksasa bisnisnya untuk sekadar duduk di lantai, menyusun balok Lego sampai setinggi langit-langit, atau membaca cerita yang sama untuk kesekian kalinya. Namun, kedamaian pagi ini memiliki akar yang tertanam dalam badai. Melihat Leo yang sekarang, ceria, percaya diri, tumbuh dengan limpahan kasih sayang yang tak pernah ia ragukan, hatinya selalu disentuh oleh rasa syukur yang mendalam sekaligus kepedihan yang samar. Perceraiannya dengan Rangga, ayah Leo, bukanlah sebuah pembebasan yang gegap gempita. Itu adalah sebuah badai yang hampir menenggelamkannya. Bukan karena cintanya pada Rangga telah mati, sisa-sisanya mungkin masih ada, tersimpan rapih dalam kenangan manis awal pernikahan. Tetapi karena ia lelah. Lelah berjuang sendirian di dalam sebuah perahu yang seharusnya dikayuh oleh dua orang. Pernikahan itu terasa seperti pertempuran satu pasukan, di mana ia harus melawan musuh dari luar sekaligus menopang sekutu yang terluka di dalam. Rangga adalah pria yang baik. Itu yang tidak pernah ia sangkal. Tetapi kebaikannya datang bersama dengan kelemahan yang seperti bayang-bayang. Ia adalah pria yang tidak pernah bisa berdiri tegak di persimpangan. Di satu sisi ada keinginan Indira, ibunya, yang keras seperti baja dan menusuk seperti jarum. Di sisi lain ada kebutuhan Amara, istrinya, yang hanya meminta dukungan dan pembelaan sederhana. Setiap kali terjadi bentrok, Rangga akan memilih jalan tengah yang justru terasa seperti pengkhianatan. Ia menunduk. Menunduk dan diam, seolah-olah dengan menjadi batu nisan yang bisu, konflik akan berlalu. Ia tidak menyadari bahwa dalam diamnya itu, ia membiarkan Amara tersayat-sayat oleh kata-kata ibunya, sendirian, dan Indira. Nama itu saja sudah cukup membuat napas Amara sesaat tercekat. Indira adalah sumber dari segala badai. Sebuah kekuatan alam dalam wujud manusia yang percaya bahwa darah dan gelar adalah segalanya. Wanita itu bukan hanya tidak menyetujui pernikahan mereka. Ia menganggapnya sebagai sebuah dekadensi, sebuah kesalahan yang harus dikoreksi. Dalam dunianya yang dikelilingi gelar akademis, silsilah keluarga, dan gosip salon yang tajam, Amara hanyalah sebuah noda. Sebuah ketidaksempurnaan yang memalukan yang harus dihapus atau, setidaknya, diperbaiki dengan tekanan dan penghinaan yang konstan. Sejak awal, Indira tidak pernah menyukainya. Amara, yang saat itu baru merintis usaha kecil di bidang konsultasi manajemen, dianggap tidak sepadan dengan keluarga mereka yang terpandang. Setiap perkataan dan perbuatan Amara selalu salah di mata Indira. Menantu itu harus bisa menjaga nama baik keluarga, bukan sibuk dengan urusan tidak jelas di luar sana.
Begitu kata Indira suatu kali saat makan malam keluarga, dengan tatapan sinis yang tertuju langsung pada Amara. Amara ingat betul bagaimana ia menatap Rangga, memohon dengan matanya agar suaminya itu membelanya. Tapi Rangga hanya menunduk, mengaduk-aduk sup di mangkuknya seolah itu adalah hal terpenting di dunia. Malam itu, Amara tahu pernikahannya tidak akan bertahan lama. Kekuatan cinta tidak akan cukup untuk melawan racun yang diteteskan setiap hari. Maka, saat Leo berusia 1 tahun, Amara menyerah. Ia mengemasi barang-barangnya, membawa serta putranya, dan memulai hidup baru dari nol. Keputusan terbaik yang pernah ia buat. Kini, sambil mengeluarkan loyang kue dari oven, Amara menghirup dalam-dalam aroma kemenangan kecilnya. Kue ini adalah simbol bahwa ia bisa menciptakan kebahagiaan untuk anaknya dengan tangannya sendiri, tanpa perlu persetujuan atau validasi dari siapapun. Sudah siap, jagoan, katanya sambil meletakkan kue di atas meja pendingin. Leo segera melompat dari kursinya. Matanya berbinar melihat kue coklat yang mengembang sempurna. Mereka menghabiskan 1 jam berikutnya dengan tawa dan belepotan krim mentega. Leo dengan semangat menaburkan butiran coklat, sementara Amara dengan telaten menuliskan, "Selamat ulang tahun, Leo," dengan icing putih. Dapur yang tadinya rapi kini penuh dengan noda krim dan taburan gula, tetapi hati Amara terasa penuh. Inilah kesempurnaan. Inilah rumah. Sore harinya, mereka sibuk membungkus kado. Amara sudah menyiapkan sebuah set Lego seri luar angkasa yang sudah diidam-idamkan Leo sejak lama. Ia sengaja membelikannya beberapa kado kecil lain agar putranya merasakan sensasi membuka banyak hadiah. "Ibu, nanti teman-temanku datang semua, kan?" tanya Leo sambil menempelkan selotip dengan tidak beraturan di atas sebuah kado. "Tentu saja. Farel, Dika, dan semua teman sekelasmu sudah ibu undang. Besok taman belakang akan kita sulap jadi markas pahlawan super," jawab Amara sambil merapikan bungkusan kado Leo. Pesta ulang tahun sederhana di taman belakang rumah adalah permintaan Leo sendiri. Tidak ada perayaan mewah, hanya kebahagiaan anak-anak yang tulus. Saat matahari mulai tergelincir di ufuk barat, Amara duduk di teras belakang sambil memandangi Leo yang sedang berlarian mengejar kupu-kupu di taman. Secangkir teh hangat menemani lamunannya. Ia merasa begitu bersyukur. Semua kerja kerasnya, semua malam tanpa tidurnya saat membangun bisnis sambil mengasuh bayi, semua air mata yang ia tumpahkan diam-diam, semuanya terbayar lunas saat melihat senyum di wajah putranya. Ia tidak butuh apa-apa lagi. Ketenangan ini sudah lebih dari cukup. Ia sudah berhasil membuktikan, terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bahkan lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan siapapun. Ia adalah Amara Larasati, seorang ibu, seorang pengusaha, seorang penyintas, dan dunianya sudah utuh. Namun, seperti kata pepatah, ketenangan seringkali hanya jeda singkat sebelum badai datang. Dan Amara tidak menyadari, awan gelap dari masa lalunya sedang menggumpal, siap menumpahkan hujan badai tepat di atas pesta kebahagiaan kecil yang sedang ia siapkan. Ketenangan sore itu pecah oleh dering ponsel Amara yang tergeletak di meja. Sebuah melodi instrumental yang sengaja ia atur berbeda dari nada dering lainnya. Melodi yang selalu berhasil membuat perutnya terasa mulas. Di layar tertera nama Ibu Indira. Selama beberapa detik, Amara hanya menatap nama itu, berperang dengan keinginannya untuk menekan tombol merah. Namun, ia tahu itu bukan pilihan. Mengabaikan panggilan Indira hanya akan memicu drama yang lebih besar. Wanita itu bisa saja tiba-tiba muncul di depan gerbang rumahnya dan membuat keributan. Dengan satu helaan napas panjang untuk mengumpulkan kekuatan, Amara menggeser ikon hijau. "Halo. Selamat sore, Bu," sapanya dengan suara yang ia usahakan terdengar senetral mungkin. "Sore, Amara. Ibu tidak mengganggu, kan?" Suara di seberang terdengar manis, jenis kemanisan yang bagi Amara lebih menakutkan daripada amarah sekalipun. Itu adalah suara yang selalu mendahului sebuah permintaan atau pernyataan yang menyudutkan. "Tidak, Bu." "Ada apa?" jawab Amara singkat. Matanya tetap awas mengawasi Leo yang kini mencoba memanjat pohon jambu kecil. "Leo, hati-hati,"
"Nak," serunya sedikit keras. Indira sepertinya mendengar teriakan Amara. "Oh, sedang bersama cucuku, ya? Kebetulan sekali. Ibu telepon juga karena urusan Leo. Besok ulang tahunnya, kan? Tentu saja ibu, ayah, dan Rangga akan datang. Tidak perlu diundang pun kami pasti datang. Dia kan cucu satu-satunya dari Rangga." Jantung Amara berdebar sedikit lebih cepat. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Setiap tahun, mereka selalu datang, mengubah pesta ceria anaknya menjadi ajang pamer dan kritik terselubung. Tahun lalu, Indira mengomentari kue buatan Amara yang menurutnya terlalu biasa untuk cucu keluarga terpandang. 2 tahun lalu, ia membandingkan hadiah dari Amara dengan hadiah super mahal yang ia bawa. "Tentu, Bu, acaranya sederhana saja di taman belakang rumah, mulai jam 2 siang, kata Amara, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Demi Leo," itu mantra yang selalu ia ucapkan dalam hati. Leo berhak merayakan ulang tahun bersama ayah dan neneknya, terlepas dari bagaimana perasaan ibunya. "Oh, di rumah saja? Baiklah, tidak apa-apa. Yang penting niatnya, kan?" balas Indira. Ada nada meremehkan yang tipis dalam kalimat itu, seolah perayaan di rumah adalah pilihan kelas 2. Amara memilih untuk mengabaikannya. "Tahun ini akan sedikit berbeda, Amara," lanjut Indira, dan Amara bisa merasakan nadanya berubah menjadi lebih bersemangat, lebih sombong. "Kami akan membawa anggota keluarga baru. Kamu harus bertemu dengannya." Amara mengerutkan kening. "Anggota keluarga baru?" "Iya, istri baru Rangga. Namanya Zahra. Ibu ingin sekali kamu melihatnya." Akhirnya, Rangga mendapatkan pasangan yang sepadan. "Kamu tahu, dia seorang dokter." "Dek," hati Amara terasa seperti diremas. Bukan karena cemburu Rangga sudah menikah lagi. Perasaannya pada Rangga sudah lama terkubur bersama kenangan pahit. Yang membuatnya sakit adalah cara Indira menyampaikannya. Penekanan pada kata "dokter" itu seperti sebuah peluru yang sengaja ditembakkan untuk melukainya. Untuk menegaskan kembali betapa Amara, di matanya, tidak pernah cukup baik. Pekerjaannya sebagai konsultan yang kemudian berkembang menjadi pemilik jaringan bisnis besar, selalu dianggap tidak jelas oleh Indira, hanya karena tidak menyandang gelar prestisius seperti dokter, pengacara, atau insinyur. Ibu yakin Leo akan senang punya tante seorang dokter. Sangat membanggakan. Nanti ibu akan kenalkan dia pada tamu-tamu yang lain. "Biar semua orang tahu, standar keluarga kami sekarang sudah berbeda." Celoteh Indira tanpa henti, tidak menyadari atau mungkin tidak peduli pada keheningan menyakitkan di ujung telepon. Amara memejamkan matanya sejenak. Ia bisa membayangkan dengan jelas apa yang akan terjadi besok. Indira akan berjalan memasuki pestanya, menggandeng menantu barunya dengan bangga, memperkenalkannya ke setiap orang, dan setiap kali menyebut kata "dokter", matanya akan melirik sinis ke arah Amara. Pesta ulang tahun anaknya akan dibajak menjadi panggung kesombongan mantan mertuanya. "Amara, kamu masih di sana?" Suara Indira membuyarkan lamunannya. "Iya, Bu, masih," jawab Amara dengan suara serak. Ia berdeham untuk menjernihkannya. "Baiklah, kami tunggu besok." "Bagus, sampai jumpa besok. Ya, tolong siapkan yang terbaik untuk cucu ibu." Klik, sambungan telepon terputus. Amara tidak langsung bergerak. Ia masih duduk terpaku di kursinya. Ponsel tergenggam erat di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Udara sore yang tadi terasa sejuk kini terasa menyesakan. Rasa sakit yang familiar, yang ia kira sudah berhasil ia atasi, kembali merayap di dadanya. Itu adalah rasa sakit karena direndahkan, karena dianggap tidak berharga. Ia teringat sebuah malam bertahun-tahun lalu. Ia baru saja pulang larut malam setelah berhasil mendapatkan klien besar pertamanya. Dengan wajah lelah namun penuh semangat, ia menceritakan keberhasilannya pada Rangga dan Indira yang kebetulan sedang berkunjung. Indira hanya mendengarkan dengan sebelah mata, lalu berkomentar dingin. "Kerja apa sampai pulang selarut ini? Perempuan itu kodratnya di rumah, mengurus suami. Jangan mengejar sesuatu yang tidak pasti.
Nanti malah malu-maluin keluarga. Rangga, lagi-lagi, hanya diam. Malam itu Amara menangis dalam diam di kamar mandi, merasa semua kerja kerasnya tidak ada artinya. Perkataan itu, dan puluhan perkataan menyakitkan lainnya, membentuk luka yang membekas. Dan hari ini, luka itu kembali berdenyut nyeri. Ibu kenapa? Suara Leo menyadarkannya. Putranya sudah berdiri di depannya, menatapnya dengan cemas. Tangan mungilnya menyentuh pipi Amara. Amara tersentak. Ia buru-buru memasang senyum, meskipun terasa kaku. Tidak apa-apa, sayang. Ibu hanya sedikit lelah. Ayo, kita masuk. Sudah mau maghrib. Ia menggandeng tangan Leo masuk ke dalam rumah. Sepanjang sisa malam itu, ia berusaha bersikap senormal mungkin. Ia menemani Leo makan malam, membacakan cerita sebelum tidur, dan menyanyikan lagu pengantar tidur seperti biasa. Namun, pikirannya berkecamuk. Bayangan tentang pesta esok hari terus menghantuinya. Bayangan wajah puas Indira, wajah canggung Rangga, dan wajah seorang wanita asing bergelar dokter yang akan dipamerkan di rumahnya sendiri. Setelah memastikan Leo tertidur pulas, Amara masuk ke ruang kerjanya. Ruangan itu adalah saksi bisu perjuangannya. Dindingnya dipenuhi rak buku berisi literatur bisnis dan manajemen. Mejanya bersih dan terorganisir. Di salah satu sudut, terpajang beberapa penghargaan bisnis yang pernah ia terima. Ia tidak pernah memamerkannya di ruang tamu. Penghargaan itu adalah pengingat pribadinya, bukan untuk dipamerkan. Ia duduk di kursi kerjanya yang nyaman, memutar kursinya menghadap jendela besar yang menampilkan pemandangan kota di malam hari. Gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur itu seperti cerminan dari pikirannya yang tak bisa tenang. Selama ini, ia memilih untuk diam dan mengalah. Ia membiarkan Indira merendahkannya demi menjaga hubungan baik Leo dengan keluarga ayahnya. Ia pikir dengan bersabar, Indira akan berubah. Tapi ia salah. Wanita itu tidak akan pernah berubah. Sebuah kemarahan yang dingin dan tajam mulai menjalari hatinya. Ini bukan lagi tentang dirinya yang direndahkan. Ini tentang rumahnya yang akan diinvasi. Ini tentang kebahagiaan anaknya yang akan dicemari oleh drama dan kesombongan. Besok adalah hari Leo, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Tapi lebih dari itu, sebuah tekad baru mulai terbentuk. Cukup sudah ia menjadi pihak yang selalu mengalah. Cukup sudah ia membiarkan kesombongan Indira tak terkendali. Mungkin sudah saatnya ia menunjukkan siapa Amara Larasati yang sebenarnya. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk sebuah keadilan. Untuk mengklaim kembali harga dirinya yang selama bertahun-tahun coba diinjak-injak. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajah seorang wanita yang lelah, tetapi di sorot matanya, ada api yang baru saja tersulut kembali. Api yang tidak akan mudah dipadamkan. Besok, ia akan menyambut mereka dengan senyuman. Ia akan menjadi tuan rumah yang sempurna. Tapi di dalam hatinya, sebuah rencana mulai tersusun. Papan catur sudah tergelar, dan ia tidak akan lagi bermain sebagai pion yang pasrah. Langit sore itu berwarna jingga keemasan. Warna yang sempurna untuk sebuah perayaan. Taman belakang rumah Amara telah bertransformasi menjadi dunia fantasi bagi anak-anak. Balon-balon berwarna biru, merah, dan kuning melayang-layang, terikat pada kursi-kursi kecil dan dahan pohon. Sebuah spanduk besar bertuliskan, Markas Pahlawan Super Leo, misi ulang tahun ke-7. Terbentang di antara dua pohon mangga. Anak-anak berlarian di atas rumput hijau yang terawat. Tawa riang mereka terdengar seperti musik yang paling merdu di telinga Amara. Beberapa mengenakan topeng pahlawan super, yang lain sibuk menyerbu meja berisi aneka kue dan permen. Amara, dengan gaun musim panas berwarna biru langit yang sederhana namun elegan, bergerak di antara para tamu, orang tua dari teman-teman Leo, dengan senyum tulus. Ia memastikan semua orang merasa nyaman, menyajikan minuman, dan sesekali tertawa mendengar celotehan lucu anak-anak. Hatinya terasa ringan dan penuh. Inilah dunianya, dunia yang ia bangun, tempat di mana hanya ada kebahagiaan dan tawa. Untuk beberapa jam yang berharga, ia lupa akan panggilan telepon kemarin sore.
Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kebahagiaan murni putranya. Leo, sang raja pesta, tampak gagah dengan kostum kapten pahlawan super buatan ibunya. Wajahnya berseri-seri saat ia membuka kado, berteriak kegirangan setiap kali menemukan mainan yang ia sukai. Amara mengawasinya dari kejauhan, hatinya membengkak karena cinta. Momen-momen seperti inilah yang membuat semua perjuangannya terasa sepadan. Namun, tepat ketika acara pemotongan kue akan dimulai, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan gerbang. Musik ceria yang mengalun dari pengeras suara seolah sedikit meredup. Amara merasakan perutnya menegang. Mereka telah datang. Sengaja datang terlambat, tepat di puncak acara, memastikan semua mata akan tertuju pada mereka. Gerbang terbuka, dan 3 sosok melangkah masuk ke taman. Di depan, berjalan Indira dengan dagu terangkat. Ia mengenakan gaun batik sutra yang harganya mungkin setara dengan biaya seluruh pesta ini. Rambutnya disanggul rapi, perhiasan emas berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Di belakangnya, Rangga mengikuti seperti bayangan, mengenakan kemeja yang tampak terlalu kaku untuk suasana pesta kebun. Wajahnya menunjukkan ekspresi canggung, matanya bergerak kemana-mana kecuali ke arah Amara. Dan di samping Rangga, ada wanita itu. Ia tampak lebih muda dari yang Amara bayangkan, dengan wajah manis dan senyum yang sedikit gugup. Ia mengenakan blus putih bersih dan celana panjang berwarna krem, sebuah pakaian yang sopan dan profesional, namun terasa kurang pas untuk pesta ulang tahun anak-anak. Ia membawa sebuah kado berukuran sangat besar yang dibungkus dengan kertas mengilap. Amara menarik napas dalam-dalam, memasang kembali senyum tuan rumahnya, dan berjalan menghampiri mereka. "Ibu, Rangga, selamat datang," sapanya. Suaranya terdengar lebih tenang daripada perasaannya. "Tentu saja kami datang. Kami tidak mungkin melewatkan hari spesial cucu kami," jawab Indira. Matanya memindai seluruh penjuru taman dengan tatapan menilai. Pestanya cukup meriah untuk ukuran perayaan di rumah. Sebuah pujian yang terasa seperti tamparan. Amara memilih untuk tidak menanggapinya. Pandangannya beralih pada wanita di sebelah Rangga. Rangga berdeham. "Amara, ini Zahra." Zahra mengulurkan tangannya sambil tersenyum ragu. "Senang bertemu denganmu, Mbak Amara. Maaf kami terlambat. Tadi masih ada urusan di rumah sakit." "Tidak apa-apa. Selamat datang," balas Amara sambil menjabat tangannya. Jabatannya erat, namun tangannya terasa dingin. Amara bisa merasakan kegugupan wanita itu. Mungkin dia tidak seburuk yang ia bayangkan. Mungkin dia hanya alat dalam permainan Indira. Leo, yang melihat kedatangan ayahnya, segera berlari menghampiri. "Ayah, Nenek." Rangga segera berjongkok dan memeluk putranya. Wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit kelegaan. Indira menepuk-nepuk kepala Leo dengan gerakan yang agak kaku. "Selamat ulang tahun, cucu nenek yang tampan. Nenek bawa hadiah yang paling bagus untukmu." Perhatian para tamu kini terpusat pada kedatangan mereka. Beberapa orang tua murid yang mengenal Rangga dari dulu menyapa dengan canggung. Inilah momen yang ditunggu-tunggu Indira. Panggungnya telah siap. Setelah berbasa-basi sebentar, Indira menuntun Zahra ke tengah kerumunan para ibu yang sedang mengobrol di dekat meja utama. Amara, yang sedang bersiap menyalakan lilin di atas kue, bisa mendengar suara Indira yang sengaja dikeraskan. "Ibu-ibu, kenalkan, ini menantu baru saya, anggota baru di keluarga kami," Indira memulai. Tangannya melingkar posesif di bahu Zahra. Semua percakapan berhenti. Semua mata tertuju pada mereka. Zahra tampak sedikit terkejut dengan perhatian yang tiba-tiba itu. Ia hanya bisa tersenyum kaku. "Namanya Zahra. Cantik dan pintar, kan?" lanjut Indira dengan senyum penuh kemenangan. Ia berhenti sejenak, membangun suspense, seolah akan mengumumkan pemenang undian. Dan hebatnya lagi, dia ini seorang dokter. Indira mengucapkan kata "dokter" dengan penekanan dan volume yang berlebihan, memastikan kata itu sampai ke setiap sudut taman. Para tamu bergumam pelan, beberapa mengangguk-angguk kagum. "Iya, seorang dokter anak, baru saja mulai bertugas di rumah sakit ternama,"
Medika utama. Hebat, kan? Kami sekeluarga bangga sekali. Akhirnya, Rangga mendapatkan istri dengan profesi yang terhormat dan jelas. Keluarga kami sekarang punya dokter pribadi. Kemudian datanglah serangan puncaknya. Indira memutar kepalanya sedikit. Matanya yang tajam mencari dan mengunci tatapan Amara yang berdiri di dekat meja kue. Dengan senyum sinis yang tipis, ia melanjutkan. Tidak seperti yang dulu, pekerjaannya tidak jelas juntrungannya. Punya menantu dokter itu benar-benar mengangkat derajat keluarga. Jaminan masa depan cerah. Dunia Amara seolah berhenti berputar. Suara tawa anak-anak, musik, dan obrolan para tamu mendadak lenyap, tergantikan oleh dengung nyaring di telinganya. Hinaan itu begitu telanjang, begitu brutal, dan dilontarkan di depan semua orang yang ia kenal. Di tengah perayaan kebahagiaan putranya, rasa panas menjalar dari dadanya ke wajahnya. Ia bisa merasakan tatapan beberapa tamu yang meliriknya dengan iba. Ia mengepalkan tangannya di sisinya, kuku-kukunya menancap ke telapak tangannya, mencoba menjadikan rasa sakit fisik itu sebagai penahan agar ia tidak berteriak. Ia melihat Rangga menunduk dalam-dalam, wajahnya memerah karena malu, namun ia tidak melakukan apapun untuk menghentikan ibunya. Ia melihat Zahra yang tampak sangat tidak nyaman, mencoba melepaskan diri dari rangkulan Indira, tetapi tidak berhasil. Dan ia melihat Indira berdiri tegak dengan ekspresi puas yang tak terlukiskan, menikmati momen kemenangannya. Ibu, lilinnya. Suara Leo memecah keheningan di kepala Amara. Amara tersentak. Ia menoleh pada putranya yang menatap kue ulang tahunnya dengan tidak sabar. Sama sekali tidak menyadari drama yang baru saja terjadi. Wajah polos itu adalah penyelamatnya. Demi Leo, mantra itu kembali bergema. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Amara menyalakan 7 batang lilin di atas kue. Ia memaksakan seulas senyum di bibirnya. Baik, sayang, ayo kita nyanyi sekarang. Ia memimpin lagu, Selamat Ulang Tahun. Suaranya terdengar sedikit serak pada awalnya. Para tamu ikut bernyanyi, mencoba mencairkan suasana yang kaku. Selama lagu dinyanyikan, mata Amara tidak lepas dari wajah bahagia Leo. Ia memfokuskan seluruh energinya pada momen itu, menolak untuk membiarkan racun Indira merusaknya lebih jauh. Leo meniup lilinnya dalam satu hembusan napas, diiringi tepuk tangan meriah. Amara memeluknya erat, mencium puncak kepalanya, menghirup aroma sampo bayi yang masih tersisa di rambutnya. Pelukan itu adalah caranya mengisi kembali kekuatannya. Sisa pesta berjalan seperti dalam kabut bagi Amara. Ia memotong kue, membagikannya, tersenyum, dan mengobrol, tetapi jiwanya tidak berada di sana. Ia bergerak seperti robot yang sudah diprogram. Ia bisa merasakan tatapan Indira yang terus mengawasinya, seolah ingin memastikan bahwa penghinaannya telah mendarat dengan sempurna. Ketika para tamu mulai berpamitan satu persatu, Indira dan keluarganya adalah yang terakhir tinggal. Kami pulang dulu, Amara, kata Indira. Nadanya kembali manis seolah tidak terjadi apa-apa. Terima kasih untuk pestanya yang sederhana ini. Amara hanya mengangguk, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Rangga mendekat, masih menghindari kontak mata. Pestanya bagus. Leo senang sekali, katanya pelan. Hanya itu, tidak ada permintaan maaf, tidak ada pembelaan. Zahra adalah yang terakhir. Ia menatap Amara dengan ekspresi bersalah. Mbak, saya minta maaf soal tadi. Ibu. Sudahlah, potong Amara. Suaranya terdengar dingin dan datar, bahkan di telinganya sendiri. Ia tidak punya energi untuk menerima simpati atau permintaan maaf yang setengah-setengah. Saat mobil hitam itu akhirnya menghilang dari pandangan, Amara tetap berdiri di ambang pintu. Taman belakangnya yang tadi penuh tawa kini berantakan dan sunyi. Sisa-sisa kue, kertas kado yang sobek, dan balon-balon yang mulai layu berserakan di mana-mana. Pemandangan itu adalah cerminan dari hatinya. Pahit, hancur, dan terhina. Penghinaan kali ini berbeda. Dilakukan di rumahnya, di depan teman-temannya, pada hari ulang tahun anaknya. Ini adalah deklarasi perang. Dan Amara tahu, ia tidak bisa lagi diam dan menerima.
Malam turun dengan lambat, membungkus rumah Amara dalam keheningan yang pekat. Suara jangkrik dari taman terdengar lebih keras dari biasanya, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh tawa anak-anak. Leo sudah tertidur lelap di kamarnya, memeluk erat robot baru pemberian ayahnya. Wajahnya damai, seolah tak tersentuh oleh drama orang dewasa yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Amara bersyukur untuk itu. Kepolosan Leo adalah satu-satunya hal yang tidak ternoda hari ini. Setelah memastikan putranya nyaman dalam selimut, Amara menutup pintu kamar pelan-pelan dan berjalan menuruni tangga. Ruang keluarga dan taman belakang masih dalam keadaan berantakan. Piring-piring kertas, gelas plastik, dan sisa makanan teronggok di atas meja. Biasanya, Amara akan segera membereskannya, menemukan ketenangan dalam tindakan merapikan kekacauan. Tapi malam ini, ia tidak punya tenaga. Ia hanya berdiri di tengah ruangan, menatap kehampaan. Kata-kata Indira kembali terngiang, berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Profesi yang terhormat dan jelas. Tidak seperti yang dulu, pekerjaannya tidak jelas. Mengangkat derajat keluarga. Setiap kata adalah sayatan baru di atas luka lama. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun tembok di sekitar hatinya untuk menahan serangan-serangan verbal Indira. Ia meyakinkan dirinya bahwa pendapat wanita itu tidak penting, bahwa kesuksesannya adalah bukti yang lebih dari cukup. Tetapi mendengar hinaan itu dilontarkan di depan umum, di depan orang-orang yang menghormatinya sebagai Amara, bukan sebagai mantan menantu keluarga seseorang, rasanya berbeda. Tembok pertahanannya runtuh, dan semua rasa sakit, frustrasi, dan kemarahan yang selama ini ia tekan, meluap tak terkendali. Ia berjalan ke dapur. Tangannya bergerak secara otomatis membuka lemari es dan mengambil sebotol air dingin. Ia meneguknya langsung dari botol, merasakan dinginnya air mengalir di tenggorokannya, berharap itu bisa mendinginkan api yang membakar dadanya. Namun, sia-sia. Api itu terus menyala, memanaskan darahnya. Ia bersandar di meja dapur, memejamkan mata. Ingatan-ingatan pahit menyerbu benaknya tanpa ampun. Ia teringat saat ia hamil besar Leo, dan Indira mengeluh karena Amara masih bersikeras pergi ke kantor. Seharusnya kamu di rumah saja, menjaga cucuku. Uang dari Rangga lebih dari cukup. Kenapa harus seambisius itu? Nanti anaknya kenapa-kenapa. Baru tahu rasa. Ia teringat saat ia baru meluncurkan cabang rumah sakit pertamanya. Dengan bangga ia menunjukkan brosurnya pada keluarga Rangga. Indira hanya meliriknya sekilas sebelum berkata, "Rumah sakit? Kamu kan bukan dokter. Mengurus bisnis seperti ini butuh keahlian, bukan modal nekat. Jangan sampai nanti malah bangkrut dan mempermalukan nama keluarga." Dan Rangga, suaminya saat itu, selalu diam, selalu berusaha menyenangkan semua pihak, yang pada akhirnya tidak menyenangkan siapapun, terutama istrinya. Kelemahannya adalah kaki tangan yang sempurna bagi kekejaman ibunya. Perceraian mereka bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan hanya mengubah bentuknya. Indira masih menemukan cara untuk menyelinap masuk ke dalam hidupnya dan meninggalkan jejak racun. Amara membuka matanya. Tidak ada air mata. Anehnya, ia tidak ingin menangis. Rasa sakit yang ia rasakan terlalu dalam untuk air mata. Rasa sakit itu telah melewati ambang batas kesedihan dan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih dingin, dan lebih tajam. Ia melihat pantulan dirinya di permukaan pintu kulkas yang mengilap. Wajah seorang wanita yang tampak lelah, dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya. Tetapi di sorot matanya, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak ada di sana tadi pagi. Sebuah kilatan yang keras seperti baja. Selama ini, ia bertahan. Ia mengalah. Ia bersabar. Ia melakukan semuanya demi Leo, agar putranya tidak kehilangan figur nenek dan ayah. Ia pikir pengorbanan batinnya adalah harga yang pantas dibayar. Tapi hari ini ia sadar, ia salah. Apa yang ia ajarkan pada Leo dengan terus-menerus membiarkan dirinya diinjak-injak? Bahwa tidak apa-apa direndahkan selama itu demi menjaga kedamaian? Bahwa harga diri seorang wanita bisa dinegosiasikan? Cukup sudah.
kesombongan Indira telah melampaui batas. Wanita itu tidak hanya menghinanya, tetapi juga telah mencemari hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia untuk anaknya. Ia telah menggunakan cucunya sendiri sebagai panggung untuk memuaskan egonya. Dan itu, bagi Amara, adalah dosa yang tak termaafkan. Sebuah keputusan terbentuk di benaknya, bukan dengan ledakan emosi, melainkan dengan ketenangan yang mematikan. Ia tidak akan lagi bermain defensif. Ia tidak akan lagi menghindar. Ia akan menghadapi badai ini, tetapi dengan caranya sendiri. Bukan dengan teriakan atau pertengkaran murahan. Ia akan menggunakan senjata yang paling ia kuasai. Kecerdasan, strategi, dan kekuatan yang telah ia bangun dengan keringat dan air matanya sendiri. Ia berjalan meninggalkan dapur yang berantakan, melangkah dengan mantap menuju satu-satunya ruangan di rumah yang menjadi benteng kekuasaannya, ruang kerjanya. Ia menyalakan lampu meja. Cahayanya yang hangat menerangi tumpukan dokumen dan sebuah laptop yang tertutup. Ia duduk di kursi kulitnya yang empuk, kursi yang telah menemaninya melewati ribuan negosiasi dan pengambilan keputusan penting. Di ruangan ini, ia bukan hanya seorang ibu atau seorang mantan istri. Di sini, ia adalah CEO Medica Group, sebuah nama yang disegani di dunia bisnis kesehatan. Sebuah nama yang memiliki kekuatan untuk membangun dan, jika perlu, meruntuhkan. Tangannya terulur meraih ponselnya. Ia membuka daftar kontak. Jarinya berhenti sejenak pada sebuah nama. Namun, ia tidak menelepon. Belum saatnya. Ia hanya menatap nama itu, dan sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Senyum yang tidak mengandung kebahagiaan, melainkan kepastian. Medica Utama, rumah sakit tempat Zahra bekerja. Rumah sakit flagship, permata di mahkota kerajaan bisnisnya. Indira, dalam kesombongannya yang buta, telah dengan bangga menyebutkan nama itu. Dia pikir nama itu adalah bukti status dan kekuasaan barunya. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menyerahkan amunisi paling tajam ke tangan musuhnya. Amara memutar kursinya menghadap jendela, menatap gemerlap kota yang terbentang di hadapannya. Luka yang ditorehkan Indira hari ini memang dalam. Tapi luka itu tidak membuatnya lemah. Sebaliknya, luka itu telah membakar habis sisa-sisa keraguan dan kepasrahan dalam dirinya. Seperti besi yang ditempa dalam api, rasa sakit itu telah mengubahnya. Hatinya yang terluka kini telah mengeras menjadi baja. Dingin, kuat, dan tak terpatahkan. Permainan telah berubah. Dan sekarang, Amara yang akan menentukan aturannya. Pagi menjelang dengan warna abu-abu yang muram, seolah langit ikut merasakan sisa-sisa kepahitan dari pesta kemarin. Amara terbangun sebelum alarmnya berbunyi, sebuah kebiasaan yang terbentuk dari tahun-tahun panjang sebagai ibu tunggal sekaligus perintis bisnis. Tidak ada waktu untuk berlama-lama meratapi nasib. Ada seorang anak yang harus disiapkan untuk sekolah, dan ada sebuah perusahaan yang harus dijalankan. Ia memulai harinya dengan rutinitas yang menenangkan. Membangunkan Leo dengan kecupan lembut, membantunya mengenakan seragam, dan menyiapkan sarapan roti panggang dengan selai kacang kesukaannya. Selama mereka sarapan bersama di meja makan yang sudah bersih, ia membereskannya tadi malam saat tidak bisa tidur. Amara bersikap seperti biasa. Ia menanyakan tentang teman-teman Leo, mendengarkan celotehan putranya tentang pahlawan super, dan tertawa di saat yang tepat. Tidak ada sedikit pun bayangan kemarahan di wajahnya. Leo adalah zona sucinya, tempat di mana drama dunia luar tidak boleh masuk. Ibu, terima kasih untuk pestanya kemarin. Itu pesta terbaik sepanjang masa, kata Leo di sela-sela kunyahannya, matanya berbinar tulus. Amara tersenyum. Kali ini senyumnya terasa hangat dan nyata. Ia mengulurkan tangan dan mengusap remah roti dari sudut bibir putranya. Sama-sama, jagoan. Ibu senang kamu bahagia. Setelah mengantar Leo ke sekolah, Amara tidak langsung menuju kantor pusat Medica Group. Ia mengendarai mobilnya tanpa tujuan selama hampir setengah jam, membiarkan jalanan kota yang mulai ramai menjadi latar belakang bagi pikirannya yang bekerja keras. Kemarahan yang ia rasakan semalam telah mendingin, berubah menjadi sebuah kalkulasi yang jernih. Emosi adalah kemewahan yang tidak bisa ia miliki saat ini.
Yang ia butuhkan adalah informasi, kepastian, dan sebuah rencana yang dieksekusi dengan sempurna. Pukul 9 pagi, sedan silvernya memasuki area parkir bawah tanah gedung Medica Tower. Gedung pencakar langit berdesain modern dengan fasad kaca biru itu menjulang gagah di jantung kawasan bisnis kota. Inilah istananya, benteng yang ia bangun dari nol. Saat melangkah keluar dari lift pribadi di lantai penthouse yang diperuntukkan bagi jajaran direksi, suasana langsung berubah. Hawa dingin dari pendingin ruangan, aroma kopi premium dari pantry eksekutif, dan kesunyian yang efisien menyambutnya. Para staf yang berpapasan dengannya menyapa dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Amara." Ia membalas dengan anggukan dan senyum tipis. Di sini, ia adalah otoritas tertinggi. Ruang kerjanya luas dan minimalis. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menawarkan pemandangan kota 180 derajat. Tidak banyak perabotan, hanya sebuah meja kayu ek besar yang bersih, kursi kerja ergonomis, dan satu set sofa untuk tamu. Tidak ada foto keluarga atau pernak-pernik pribadi, kecuali sebuah gambar robot hasil karya Leo yang dibingkai sederhana di sudut meja. Ia baru saja duduk dan menyalakan komputernya ketika pintu ruangannya diketuk pelan. "Masuk." Seorang pria berusia akhir 30-an, berkacamata dengan bingkai tipis dan setelan jas yang pas di badan, melangkah masuk. Dia adalah Fadli, Direktur Operasional Medica Group. Fadli telah bersamanya sejak perusahaan itu masih berupa kantor konsultan kecil dengan 3 orang karyawan. Ia bukan sekadar bawahan, melainkan orang kepercayaan. Saksi hidup dari setiap jatuh bangun yang Amara lalui. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu betapa kerasnya Amara berjuang. "Pagi, Bu." Sapa Fadli sambil meletakkan sebuah tablet di atas meja. Laporan mingguan dari cabang Surabaya dan Makassar sudah masuk. Ada beberapa poin yang perlu mendapat perhatian Ibu. Amara mengangguk. "Terima kasih, Fadli. Nanti saya pelajari." Fadli tidak langsung pergi. Ia berdiri sejenak, menatap atasannya dengan sorot mata yang tajam namun penuh pengertian. "Apa ada masalah, Bu? Sepertinya Ibu kurang tidur." Amara mengangkat wajahnya, sedikit terkejut dengan kepekaan Fadli. Ia memberinya senyum kecil yang lelah. "Hanya urusan pribadi. Tidak perlu khawatir." Fadli mengangguk paham. Ia tidak pernah mendesak lebih jauh. "Baik, Bu. Kalau begitu saya kembali ke ruangan saya. Oh ya, selamat ulang tahun untuk Leo kemarin. Semoga jadi anak yang pintar dan membanggakan ibunya." "Terima kasih, Fadli." Saat Fadli hendak berbalik, Amara menghentikannya. "Tunggu sebentar." Fadli berbalik, menunggu instruksi. Amara bersandar di kursinya. Jemarinya saling bertaut di atas meja. Ia menatap Fadli dengan sorot mata yang kini tajam dan fokus. Suaranya terdengar tenang, hampir seperti bisikan, tetapi mengandung bobot yang membuat udara di ruangan itu terasa lebih berat. "Fadli, saya minta tolong. Tolong cek data kepegawaian kita, khususnya di Rumah Sakit Medica Utama." "Tentu, Bu. Data siapa yang Ibu cari?" tanya Fadli, mengeluarkan ponselnya, siap mencatat. Amara berhenti sejenak, membiarkan nama itu menggantung di udara sebelum ia mengucapkannya. "Zahra. Nama lengkapnya saya tidak tahu. Dia seorang dokter anak, baru mulai bekerja di sana." Fadli mengangkat alisnya sedikit, terkejut dengan permintaan yang tidak biasa itu. Sangat jarang Amara turun tangan langsung untuk memeriksa data karyawan level residen. Biasanya, hal itu ditangani oleh Departemen SDM. Fadli tahu, ini pasti lebih dari sekadar pengecekan rutin. Ini adalah urusan pribadi yang telah merembes ke ranah profesional. Tanpa banyak bertanya, ia mengangguk. "Baik, Bu. Saya akan cek segera." Fadli keluar dari ruangan, meninggalkan Amara dalam kesunyian. Amara memutar kursinya menghadap jendela, memandangi kesibukan kota di bawah sana. Ribuan mobil bergerak seperti semut. Ribuan orang menjalani hidup mereka, tidak menyadari drama kecil yang sedang berlangsung di puncak salah satu gedung tertinggi di kota itu. Ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang mengamati medan perang sebelum menyusun strategi.
Semuanya bergantung pada satu informasi kecil. Apakah Indira hanya membual? Atau memang benar takdir seironis ini? 15 menit terasa seperti 1 jam. Amara mencoba membaca laporan yang diberikan Fadli, tetapi pikirannya tidak bisa fokus. Matanya terus melirik ke arah pintu, menunggu. Akhirnya, ketukan pelan terdengar lagi. Fadli masuk dengan langkah cepat. Tablet di tangannya sudah menyala. "Sudah saya temukan, Bu," katanya sambil menyerahkan tablet itu kepada Amara. Di layar, terpampang sebuah profil kepegawaian. Nama, Zahra Salsabila, dokter posisi, dokter residen anak, masa percobaan, unit, Rumah Sakit Medika Utama, Jakarta, tanggal mulai bekerja, 3 bulan yang lalu. Catatan, lulusan terbaik dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Memiliki beberapa rekomendasi yang sangat baik dari para profesornya. Di samping data itu, ada sebuah foto paspor. Wajah manis dan gugup yang sama dengan yang ia temui di pestanya kemarin. Jadi, semuanya benar. Setiap kata yang diucapkan Indira adalah kebenaran. Zahra memang seorang dokter. Dia bekerja di rumah sakitnya. Rumah sakit flagship miliknya. Amara menatap profil itu lama. Ia tidak merasakan kebencian pada wanita di foto itu. Yang ia lihat adalah seorang profesional muda yang cerdas dan berpotensi, yang sayangnya terjerat dalam keluarga yang salah. Zahra bukanlah musuhnya. Dia hanyalah sebuah bidak. Bidak yang sangat berharga dalam permainan catur yang akan ia mainkan melawan sang ratu sombong, Indira. Sebuah senyum tipis, sangat tipis dan dingin, tersungging di bibir Amara. Ia mengembalikan tablet itu kepada Fadli. "Terima kasih, Fadli. Informasi ini sangat membantu." Fadli menerima tablet itu. Tatapannya penuh selidik. "Apa ada yang perlu saya tindak lanjuti, Bu, terkait dokter ini?" Amara menggeleng pelan. "Tidak untuk saat ini. Cukup saya tahu saja. Tolong rahasiakan ini. Anggap saja permintaan ini tidak pernah ada." "Baik, Bu, saya mengerti." Fadli mengangguk patuh, lalu pamit undur diri. Sepeninggal Fadli, Amara kembali menatap keluar jendela. Langit yang tadi muram kini mulai ditembus oleh seberkas cahaya matahari. Papan catur sudah tergelar di hadapannya. Ia kini tahu di mana posisi setiap bidak. Ia tahu kekuatan dan kelemahannya. Dan yang terpenting, ia tahu bidak mana yang harus ia gerakan terlebih dahulu untuk melakukan skakmat. Kemarahan telah bermetamorfosis menjadi sebuah ketenangan yang berbahaya. Ia tidak perlu berteriak atau memaki. Pembalasannya akan disajikan dengan dingin, elegan, dan di atas panggung yang paling gemerlap. 2 hari berlalu dalam keheningan yang strategis. Amara menjalani rutinitasnya seperti biasa, seolah insiden di pesta ulang tahun Leo tidak pernah terjadi. Namun, di dalam benaknya, roda-roda strategi berputar tanpa henti. Ia menganalisis setiap kemungkinan, menimbang setiap langkah, mencari celah yang sempurna untuk melancarkan serangan baliknya. Ia tahu, pembalasan yang terburu-buru hanya akan menghasilkan kepuasan sesaat. Yang ia inginkan lebih dari itu. Ia ingin memberikan pelajaran yang akan diingat Indira seumur hidupnya. Pelajaran tentang kerendahan hati, yang diajarkan melalui puncak penghinaan. Kesempatan itu datang pada hari Rabu pagi. Saat sedang meninjau agenda perusahaan untuk kuartal berikutnya, matanya terpaku pada satu jadwal rutin, Medika Group Annual Charity Gala Appreciation Night, acara tahunan paling bergengsi yang diselenggarakan perusahaannya. Sebuah malam penggalangan dana untuk Yayasan Anak-anak Penderita Kanker, yang dirangkai dengan penganugerahan penghargaan bagi karyawan dan dokter berprestasi. Biasanya acara ini diadakan di akhir tahun. Tapi kali ini, Amara melihatnya bukan sebagai sebuah acara rutin, melainkan sebagai sebuah panggung yang telah disiapkan takdir untuknya. Dengan sebuah ide yang mulai terbentuk jelas, ia menekan tombol intercom di mejanya. "Fadli, bisa ke ruangan saya sekarang?" Tidak sampai 1 menit, Fadli sudah masuk ke ruangannya. "Iya, Bu." Amara menunjuk layar komputernya. "Gala tahunan kita. Saya mau acara ini dimajukan jadwalnya.
Fadli mengerutkan kening. Dimajukan, Bu? Bukankah biasanya di bulan Desember? Persiapannya cukup mepet jika diadakan dalam waktu dekat. Saya mau acara ini diadakan akhir bulan depan, kata Amara tegas. Kita bisa gunakan momentum peresmian sayap gedung baru di Medika Utama sebagai alasan utamanya. Gabungkan saja kedua acara itu menjadi satu malam yang megah. Saya mau ini menjadi acara terbesar yang pernah kita selenggarakan. Fadli tampak berpikir sejenak. Otaknya yang cepat langsung memproses implikasi logistik dan anggaran. Bisa, Bu. Tapi akan sangat padat. Tim event organizer harus kerja keras. Bayar mereka 2 kali lipat jika perlu. Saya mau yang terbaik. Ballroom hotel termewah, media-media ternama, makanan paling enak, dan daftar tamu paling penting di kota ini. Instruksi Amara mengalir deras dan presisi. Fokus utama acara, selain penggalangan dana, adalah malam penganugerahan untuk para insan Medika Group. Dan satu lagi, kita akan perkenalkan secara resmi jajaran direksi baru di malam itu. Fadli mengangguk-angguk, mencatat semua poin penting di tabletnya. Baik, Bu, jajaran direksi baru? Apakah Ibu sendiri yang akan? Benar, potong Amara, matanya berkilat. Sudah terlalu lama saya berada di belakang layar. Sudah saatnya para pemangku kepentingan dan publik tahu siapa wajah di balik Medika Group. Fadli terdiam sejenak, akhirnya memahami kemana arah semua ini. Ia tidak tahu detail masalah pribadinya, tetapi ia bisa melihat bahwa atasannya sedang mempersiapkan sebuah manuver besar. Ada aura berbeda di sekitar Amara hari ini. Aura seorang ratu yang akan mengklaim kembali tahtanya. Ada lagi, Bu? Tanya Fadli. Suaranya kini terdengar lebih mantap, menyiratkan dukungan penuh. Ada, jawab Amara. Nadanya berubah menjadi lebih ringan, nyaris ceria. Ini bagian yang paling penting. Saya ingin kamu siapkan satu undangan khusus. Sangat khusus. Ia mengambil secari kertas dan menuliskan sebuah nama di atasnya. Undangan VVIP. Pastikan desainnya paling mewah, dengan sentuhan personal. Kirimkan dengan kurir khusus yang berseragam rapi, menggunakan kotak bludru, bukan sekadar amplop. Pastikan diserahkan langsung ke tangan Ibu Indira, bukan pada asisten rumah tangganya. Fadli melirik nama di kertas itu, lalu kembali menatap Amara. Dan satu lagi, tambah Amara, memberikan sentuhan akhirnya. Di bagian depan undangan, di bawah namanya, tambahkan tulisan ini, sebagai tamu kehormatan keluarga Dr. Zahra Salsabila. Fadli menahan napas sejenak. Sekarang semuanya menjadi sangat jelas. Ini bukan sekadar manuver bisnis. Ini adalah sebuah mahakarya strategi personal yang brilian. Ia akhirnya bisa menghubungkan titik-titik dari permintaan aneh 2 hari yang lalu dengan instruksi besar-besaran hari ini. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Saya mengerti, Bu. Akan saya laksanakan dengan sempurna, katanya dengan nada penuh keyakinan. Seminggu kemudian, di sebuah rumah bergaya klasik di kawasan elit, Indira sedang menikmati teh paginya di teras. Ia baru saja selesai menelepon teman-teman arisannya, menceritakan kembali, untuk yang kesekian kalinya, betapa bangganya ia memiliki menantu seorang dokter. Tiba-tiba, seorang asisten rumah tangga menghampirinya dengan gugup. Permisi, Bu, ada kurir khusus mencari Ibu. Membawa paket. Indira mengerutkan kening. Ia tidak sedang memesan barang apapun. Seorang pria muda berseragam rapi kemudian masuk, membawa sebuah kotak pipih berbalut bludru biru tua. Dengan hormat, ia menyerahkan kotak itu kepada Indira. Dengan hormat, untuk Ibu Indira, katanya sopan, lalu membungkuk dan pergi. Dengan penasaran bercampur rasa angkuh, Indira membuka kotak itu. Di dalamnya, di atas lapisan kain satin, tergeletak sebuah kartu undangan yang luar biasa mewah. Kertasnya tebal dengan tepian berwarna emas. Huruf-hurufnya diukir dengan tinta timbul yang berkilauan. Medika Group dengan hormat mengundang Anda untuk hadir dalam malam gala amal apresiasi tahunan. Mata Indira membelalak saat membaca nama acaranya. Medika Group. Bukankah ini perusahaan yang menaungi rumah sakit tempat Zahra bekerja?
Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia membaca lebih lanjut. Nama-nama besar tertera sebagai dewan kehormatan. Tempatnya di ballroom hotel bintang 5 paling prestisius di ibu kota. Ini bukan acara sembarangan. Lalu, matanya tertuju pada bagian bawah namanya. Ada satu baris kalimat yang ditulis dengan gaya kaligrafi yang indah. Sebagai tamu kehormatan keluarga Dr. Zahra Salsabila. Napas Indira tercekat. Tamu kehormatan, bukan sekadar tamu biasa. Semua ini karena Zahra. Menantunya yang hebat itu ternyata begitu dihargai di tempat kerjanya. Padahal baru beberapa bulan bekerja. Sampai-sampai keluarganya diundang sebagai tamu kehormatan. Egonya melambung tinggi, menembus lapisan atmosfer. Inilah bukti nyata. Inilah pengakuan yang selama ini ia dambakan. Tanpa menunggu sedetik pun, ia meraih ponselnya dan menekan nomor Rangga. "Rangga, kamu tidak akan percaya ini," serunya begitu telepon tersambung. Suaranya bergetar karena euforia. "Kita diundang ke acara gala tahunan Medica Group, tempat menantu ibu bekerja. Dan coba tebak, kita diundang sebagai tamu kehormatan. Karena Zahra." Ibu bilang juga apa? Punya menantu dokter itu memang beda kelasnya. Siapkan jas terbaikmu. Ibu akan pakai gaun dan perhiasan termahal ibu. Semua orang harus lihat siapa kita. Di kantornya yang sunyi, Fadli baru saja mengirim pesan singkat kepada Amara. Umpan telah dimakan. Sepenuhnya, Amara membaca pesan itu, lalu meletakkan ponselnya di meja. Ia menatap keluar jendela dengan ekspresi tenang. Ia bisa membayangkan dengan jelas bagaimana reaksi Indira. Bagaimana wanita itu akan menyombongkan undangan emas itu ke seluruh dunia. Bagaimana ia akan mempersiapkan penampilannya, seolah akan menghadiri penobatan seorang ratu. Padahal, ia tidak tahu. Ia sedang berjalan dengan riang gembira menuju panggung eksekusinya sendiri. Dan Amara, sang sutradara, hanya perlu menunggu dengan sabar hingga tirai pertunjukan terbuka. Undangan emas itu bukan lagi sekadar selembar kertas bagi Indira. Dalam sekejap, ia menjelma menjadi sebuah artefak suci, sebuah mahkota tak terlihat yang ia kenakan dengan penuh kebanggaan. Ia meletakkannya di atas meja kopi di ruang tamunya, dipajang seperti sebuah trofi, agar siapapun yang berkunjung bisa melihatnya. Hari-hari setelah kedatangan kurir khusus itu dipenuhi dengan euforia yang nyaris mabuk. Indira seolah berjalan beberapa sentimeter di atas tanah, diselimuti oleh awan tebal kesombongan. Ponselnya menjadi senjata utamanya. Ia menelepon setiap nomor di daftar kontaknya yang ia anggap penting. Dimulai dari saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, hingga teman-teman arisannya yang terkenal paling suka bergosip. Naskahnya selalu sama, diucapkan dengan nada yang dibuat-buat rendah hati namun gagal menyembunyikan keangkuhan yang meluap-luap. "Halo, Jeng Rini, apa kabar?" "Oh, tidak ada apa-apa, hanya mau berbagi sedikit kabar baik." Begitulah ia biasanya memulai. "Kamu tahu kan menantuku yang dokter itu, si Zahra? Ternyata dia itu bintang di rumah sakitnya. Sampai-sampai kami sekeluarga diundang ke acara gala tahunan mereka. Bukan acara biasa loh. Ini acara VVIP. Kami bahkan disebut sebagai tamu kehormatan." Ya ampun, aku sampai tidak enak sendiri, Jeng. Rasanya berlebihan sekali penghargaan mereka. Tapi ya bagaimana lagi, namanya juga punya menantu berprestasi. Ia akan berhenti sejenak, membiarkan lawan bicaranya memberikan pujian, yang kemudian akan ia tanggapi dengan, "Ah, bisa saja kamu ini. Ini semua bukan karena aku, tapi karena Zahra." Memang benar kata orang, bibit, bebet, dan bobot itu tidak pernah bohong. Sebuah kalimat yang secara tidak langsung kembali menyindir asal-usul Amara. Bagi Rangga dan Zahra, beberapa minggu menjelang acara gala adalah sebuah siksaan halus. Setiap akhir pekan, Indira akan menyeret mereka ke pusat perbelanjaan paling mewah, mencari pakaian yang menurutnya pantas untuk dikenakan di acara sebesar itu. "Rangga, kamu harus pakai jas dari desainer itu. Jangan pakai jas lamamu yang sudah ketinggalan zaman," katanya sambil menunjuk sebuah setelan jas dengan harga yang fantastis. "Dan Zahra,
Kamu harus pakai gaun. Gaun yang paling megah. Tunjukkan pada semua orang bahwa kamu bukan dokter biasa. Zahra, yang lebih menyukai gaya busana yang simpel dan profesional, mencoba menolak dengan halus. Tapi, Bu, acaranya kan acara perusahaan. Mungkin gaun yang terlalu mencolok kurang sopan. Blus sutra dengan rok panjang sepertinya lebih pas. Indira langsung menepis usul itu dengan lambaian tangannya. Sopan? Kamu ini tamu kehormatan. Bukan karyawan biasa yang datang untuk absen. Kamu harus jadi pusat perhatian. Ibu sudah membayangkan, saat namamu disebut, semua mata akan tertuju padamu. Kamu harus terlihat seperti seorang ratu. Rangga hanya bisa diam, menghela napas panjang saat ibunya memaksa Zahra mencoba sebuah gaun malam berwarna merah marun dengan detail payet yang berkilauan. Ia melihat ekspresi tidak nyaman di wajah istrinya, tetapi ia tidak punya kekuatan untuk menentang kehendak ibunya. Ia hanya berharap malam itu cepat berlalu. Ada perasaan tidak enak yang mengganjal di hatinya, sebuah firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan. Bagaimana mungkin seorang dokter residen baru bisa mendapatkan perlakuan sehebat ini? Rasanya terlalu berlebihan. Tapi setiap kali ia mencoba menyuarakan keraguannya, Indira akan langsung memotongnya. Kamu ini kenapa, sih? Istrimu dapat penghargaan. Seharusnya kamu bangga. Jangan pesimis seperti itu. Ini kesempatan kita untuk menunjukkan pada dunia, terutama pada Amara dan teman-temannya, level keluarga kita sekarang. Hardik Indira suatu kali. Nama Amara disebut seperti sebuah kutukan, sekaligus pemacu semangat bagi Indira. Zahra sendiri merasa semakin bingung. Di rumah sakit, tidak ada seorang pun yang membicarakan undangan khusus untuknya. Semua berjalan seperti biasa. Ia melakukan tugas jaga, membuat laporan, dan menerima instruksi dari dokter senior. Saat ia mencoba bertanya pada salah satu seniornya tentang acara gala tersebut, jawabannya justru menambah kegelisahannya. Oh, acara gala tahunan? Itu acara besar, kata dokter senior itu. Biasanya untuk jajaran direksi, para kepala departemen, dokter-dokter senior, dan donatur besar. Saya sendiri baru diundang setelah 5 tahun mengabdi di sini. Kenapa kamu bertanya? Jangan bilang kamu diundang. Zahra hanya tersenyum tipis. Hanya penasaran, Dok. Ia tidak berani menceritakan tentang undangan, tamu kehormatan, itu. Rasanya aneh dan tidak masuk akal. Ia mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu harus bertanya pada siapa. Mertuanya sudah terlanjur mabuk dalam euforianya, dan suaminya tampak tidak berdaya. Ia hanya bisa pasrah, berharap semua ini memang benar adanya, bahwa kerja kerasnya memang diakui sedemikian rupa. Akhirnya, malam yang dinanti-nantikan itu pun tiba. Rumah Indira sudah sibuk sejak sore hari. Ia menyewa penata rias dan rambut profesional. Ia duduk di depan cermin selama 2 jam, membiarkan wajahnya dipoles hingga setiap kerutan tersamarkan. Rambutnya disanggul tinggi dengan gaya yang rumit, diperkuat dengan semprotan rambut yang aromanya memenuhi seluruh ruangan. Ia mengenakan gaun berwarna emas yang mencolok, yang ia beli dengan harga selangit. Leher, pergelangan tangan, dan jemarinya dihiasi perhiasan berlian yang berkelip-kelip setiap kali ia bergerak. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, ia melihat citra seorang wanita bangsawan yang berkuasa. Inilah puncak hidupnya. Zahra, di sisi lain, merasa seperti seorang aktris yang dipaksa mengenakan kostum yang salah. Gaun merah marun itu terasa berat dan membatasi geraknya. Riasan wajahnya terasa tebal. Ia merasa cemas. Sebuah perasaan yang semakin menjadi saat ia melihat Rangga keluar dari kamar. Suaminya itu tampak pucat dalam setelan jas mahalnya. Dasinya terasa seperti mencekik lehernya. Kita benar-benar akan pergi, Mas? Bisik Zahra. Rangga menatap istrinya dengan tatapan lelah. Kita tidak punya pilihan. Zahra, berdoalah semoga malam ini cepat selesai. Saat mereka bertiga berkumpul di ruang tamu, siap untuk berangkat, Indira memandangi mereka dengan tatapan puas. Sempurna, serunya sambil bertepuk tangan pelan.
Kita terlihat seperti keluarga terpandang yang sesungguhnya. Malam ini, semua orang akan tahu siapa kita. Ayo, jangan sampai terlambat. Tamu kehormatan tidak boleh datang belakangan. Mereka melangkah keluar menuju mobil mewah yang sudah menunggu. Udara malam terasa sejuk, tetapi di dalam mobil, suasananya terasa tegang. Indira terus-menerus berceloteh tentang siapa saja yang mungkin akan ia temui, dan bagaimana ia akan memperkenalkan Zahra. Rangga menyandarkan kepalanya di jendela, matanya terpejam, seolah ingin melarikan diri dari kenyataan. Sementara Zahra meremas-remas tas tangannya, jantungnya berdebar tidak karuan. Mobil melaju dengan mulus di jalanan ibu kota yang gemerlap, membawa mereka menuju hotel bintang 5 termegah. Indira menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Ia merasa setara dengan gedung-gedung itu, tinggi dan tak tersentuh. Ia tidak tahu bahwa ia tidak sedang terbang menuju puncak, melainkan sedang diangkat setinggi-tingginya hanya untuk dijatuhkan ke dasar jurang yang paling dalam. Euforia yang ia rasakan adalah ketenangan terakhir sebelum badai yang akan menghancurkan seluruh dunianya. Kilatan lampu blitz dari kamera para wartawan menyambut mereka begitu mobil berhenti di lobi utama hotel. Sebuah karpet merah tergelar anggun, membentang dari lobi hingga pintu masuk ballroom. Indira melangkah keluar dari mobil dengan dagu terangkat. Senyumnya sudah terkembang sempurna, siap untuk menjadi pusat perhatian. Namun, para fotografer itu hanya melirik mereka sekilas sebelum kembali memfokuskan lensa mereka pada seorang pejabat pemerintah yang baru saja tiba di belakang mereka. Kekecewaan sesaat melintas di wajah Indira, tetapi ia segera menepisnya. Mereka belum tahu siapa kita, bisiknya pada diri sendiri. Memasuki ballroom, napas Indira tertahan. Kemegahannya jauh melampaui apa yang ia bayangkan. Langit-langitnya yang tinggi dihiasi lampu-lampu kristal raksasa yang memancarkan cahaya keemasan. Meja-meja bundar berbalut taplak putih bersih ditata dengan sempurna, masing-masing dengan rangkaian bunga segar di tengahnya. Ratusan tamu undangan yang terdiri dari para sosialita, pengusaha, dan pejabat kota berlalu lalang dalam balutan busana terbaik mereka. Aroma parfum mahal berbaur dengan musik orkestra yang mengalun lembut. Luar biasa, bisik Indira. Matanya berbinar-binar. Ini adalah dunianya. Ini adalah tempat di mana ia seharusnya berada. Mereka menemukan meja mereka yang terletak di posisi yang cukup strategis. Tidak terlalu di depan tetapi dengan pemandangan yang jelas ke arah panggung utama. Tanpa membuang waktu, Indira memulai misinya. Ia menarik Zahra, yang tampak semakin gugup, untuk berkeliling. Rangga, setelah ragu sejenak, memilih untuk tetap duduk di meja, memesan segelas air putih dan berharap dirinya bisa tembus pandang. Setiap kali Indira melihat wajah yang ia kenal atau seseorang yang tampak penting, ia akan langsung menghampiri dengan senyum lebar. "Selamat malam, Ibu Soewondo. Apa kabar?" Sapanya pada seorang wanita parubaya yang merupakan istri dari seorang pengusaha properti. "Oh, kenalkan, ini menantu saya yang saya ceritakan tempo hari, Dr. Zahra." Ia akan mencengkeram lengan Zahra dengan erat, mendorongnya sedikit ke depan. Dia ini salah satu dokter andalan di Medika Utama. Masih muda tapi sudah sangat berprestasi. Makanya kami sekeluarga sampai diundang khusus sebagai tamu kehormatan malam ini. Lanjutnya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang jelas. Zahra hanya bisa tersenyum kaku dan mengangguk, merasa seperti boneka pajangan. Beberapa orang menatapnya dengan sopan, yang lain dengan tatapan sedikit bingung. Ia bisa merasakan kejanggalan dalam tatapan mereka, seolah ceritanya tidak sinkron dengan apa yang mereka ketahui. Di tengah keramaian, Indira melihat Fadli, yang ia kenali sebagai salah satu direktur dari foto-foto di majalah bisnis. Fadli sedang mengawasi jalannya acara. Indira segera menghampirinya. "Selamat malam, Pak Direktur." Sapanya dengan nada yang dibuat sangat ramah. Fadli berbalik dan menatapnya dengan ekspresi yang tenang dan sulit dibaca. "Selamat malam, Ibu. Selamat datang di acara kami. Terima kasih atas undangannya yang luar biasa ini. Kami sekeluarga merasa sangat terhormat," kata Indira. "Saya Ibu Indira, ibu mertua dari Dr. Zahra." "Saya tahu siapa Anda,"
jawab Fadli singkat, sebelum mengangguk sopan. Silakan menikmati acaranya. Ia lalu berbalik untuk berbicara dengan staf lain, meninggalkan Indira yang merasa sedikit terabaikan namun menafsirkannya sebagai sikap seorang direktur yang sibuk. Saat lampu ballroom mulai diredupkan, menandakan acara akan segera dimulai, Indira mengajak Zahra kembali ke meja. Lihat kan? Bahkan direkturnya pun tahu siapa kita. Bisiknya penuh kemenangan. Seorang pembawa acara yang terkenal naik ke atas panggung, membuka malam dengan pidato sambutan yang hangat. Acara dilanjutkan dengan pemutaran video tentang kegiatan amal yayasan yang didukung oleh Medica Group. Gambar-gambar anak-anak yang tersenyum ceria setelah menerima pengobatan menyentuh hati para tamu. Namun, Indira tidak terlalu memperhatikan. Pikirannya terfokus pada satu hal, kapan nama Zahra akan dipanggil. Setelah beberapa sambutan dari para pejabat dan donatur, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pembawa acara kembali ke panggung dengan senyum yang lebih lebar. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Di balik sebuah institusi yang besar dan sukses, selalu ada seorang pemimpin dengan visi yang luar biasa. Sosok yang menjadi nahkoda, yang mengarahkan kapal besar ini melewati berbagai badai hingga menjadi salah satu grup rumah sakit yang paling disegani di negeri ini. Indira menegakkan duduknya. Tangannya tanpa sadar meremas lengan Rangga. Jantungnya berdebar kencang. Selama bertahun-tahun, sosok ini lebih memilih untuk bekerja dalam kesunyian, membiarkan karyanya yang berbicara. Namun malam ini, bertepatan dengan peresmian sayap gedung baru Medica Utama dan malam apresiasi bagi seluruh insan Medica Group, beliau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita dan menyapa kita semua secara langsung. Suasana menjadi hening. Semua tamu menatap ke arah panggung dengan penuh antisipasi. Indira mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya terpaku. Ia membayangkan seorang pria tua berwibawa atau seorang konglomerat ternama akan muncul dari balik panggung. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sang visioner, pendiri, sekaligus pemilik dan pimpinan utama dari Medica Group, Ibu Amara Larasati. Waktu seolah berhenti. Nama itu, nama yang paling ia benci, nama yang selalu ia rendahkan, menggema di seluruh ballroom mewah itu, diucapkan dengan penuh hormat dan kekaguman. Darah serasa surut dari wajah Indira. Senyum yang sejak tadi terpasang di bibirnya membeku, lalu perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi kosong penuh ketidakpercayaan. Gelas di tangannya bergetar hebat, menimbulkan bunyi gemerincing pelan sebelum akhirnya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke atas taplak meja, menumpahkan isinya. Ia tidak merasakan basahnya. Matanya terpaku pada sosok yang kini berjalan dengan anggun dari sisi panggung menuju podium. Di bawah sorotan lampu, Amara tampak begitu berbeda. Ia mengenakan setelan celana panjang berwarna biru tua yang elegan, menonjolkan siluetnya yang ramping dan tegap. Rambutnya ditata sederhana namun berkelas. Wajahnya yang dirias tipis memancarkan aura kepercayaan diri dan ketenangan yang luar biasa. Ia bukan lagi Amara, menantu tak dianggap yang bisa ia hina sesuka hati. Wanita di atas panggung itu adalah seorang ratu. Seorang penguasa yang berdiri di puncak kerajaannya. Rangga menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap lantai di bawahnya bisa terbelah dan menelannya hidup-hidup. Rasa malu yang luar biasa membakar wajah dan telinganya. Semua kesombongan ibunya, semua kata-kata hinaan yang pernah dilontarkan, kini kembali dan menampar wajah mereka dengan kekuatan 1000 kali lipat. Zahra menatap Amara dengan mulut sedikit terbuka. Kepingan-kepingan puzzle yang selama ini mengganggunya kini menyatu dengan sempurna. Undangan aneh itu. Status, tamu kehormatan. Tatapan bingung orang-orang. Semuanya adalah bagian dari sebuah rencana. Dan ia, tanpa sadar, telah menjadi pion utama dalam permainan ini. Rasa takut dan ngeri menjalari dirinya. Ia baru saja dipamerkan dengan angkuh oleh mertuanya di depan pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Amara tiba di podium dan tersenyum hangat kepada para hadirin, yang menyambutnya dengan tepuk tangan yang gemuruh. Selamat malam. Suaranya terdengar jernih dan tenang melalui pengeras suara. Terima kasih atas kehadiran Anda semua malam ini.
Ia mulai berbicara tentang visinya untuk Medica Group, tentang pentingnya pelayanan kesehatan yang berlandaskan kasih, tentang dedikasinya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Setiap kalimatnya tersusun rapi, diucapkan dengan keyakinan seorang pemimpin sejati. Kemudian, pandangannya menyapu seluruh ruangan, bergerak dari satu meja ke meja lain. Dan untuk sesaat, hanya sesaat, matanya berhenti dan bertemu dengan tatapan Indira. Tidak ada kemarahan di mata Amara. Tidak ada kebencian. Yang ada hanya sebuah tatapan tenang, tajam, dan penuh kuasa. Sebuah tatapan yang seolah berkata, "Inilah aku. Inilah dunia yang kau sebut tidak jelas. Sekarang kau lihat." Bagi Indira, tatapan itu lebih menyakitkan daripada 1000 tamparan. Seluruh kesombongannya hancur berkeping-keping. Gaun emasnya yang megah tiba-tiba terasa seperti kostum badut yang konyol. Perhiasan berliannya terasa seperti belenggu yang berat dan memalukan. Di tengah riuh tepuk tangan untuk Amara, ia duduk membeku di kursinya, menjadi penonton dari kehancuran dunianya sendiri. Panggung yang ia kira disiapkan untuknya, ternyata adalah panggung penobatan untuk musuh bebuyutannya. Dan ia, dengan sukarela, telah menempatkan dirinya di barisan paling depan untuk menyaksikan kekalahannya yang paling telak. Keesokan harinya, matahari bersinar terlalu terang, terasa mengejek sisa-sisa kegelapan dari malam yang penuh drama. Amara memilih untuk tidak pergi ke kantor. Ia membutuhkan 1 hari untuk dirinya sendiri, untuk membersihkan sisa-sisa energi negatif yang masih menempel di udaranya. Ia menghabiskan pagi itu di taman belakang rumahnya, mengenakan pakaian santai. Tangannya sibuk memangkas daun-daun kering dari tanaman mawarnya. Aroma tanah yang lembab dan wangi bunga menjadi terapi baginya. Leo sudah berangkat ke sekolah, dan kesunyian yang damai menyelimuti rumah itu. Ia merasa ringan, seolah beban seberat gunung yang selama bertahun-tahun menekan pundaknya akhirnya terangkat. Sekitar pukul 10 pagi, saat ia sedang menyiram pot-pot anggreknya, bel rumahnya berbunyi. Bukan nada ceria yang biasa ia dengar, melainkan bunyi yang ditekan berkali-kali dengan panik. Amara mengernyitkan dahi. Ia tidak sedang mengharapkan tamu. Petugas keamanan di gerbang depan biasanya akan menelepon terlebih dahulu jika ada seseorang yang datang. Ini aneh. Melalui interkom, suara petugas keamanannya terdengar ragu. "Maaf, Bu Amara, ada seorang ibu yang memaksa masuk. Katanya ini urusan keluarga yang sangat mendesak." Beliau datang naik taksi. Hati Amara langsung tahu siapa tamu tak diundang itu. Naik taksi. Sebuah detail kecil yang berbicara banyak tentang betapa dunianya telah terbalik. Dengan helaan napas panjang, ia memberikan instruksi. Biarkan dia masuk. Tapi cukup sampai di teras saja. Beberapa saat kemudian, sesosok wanita berjalan tergesa-gesa melintasi halaman menuju pintu utama. Itu memang Indira, tapi penampilannya jauh dari citra yang biasa ia tampilkan. Tidak ada sanggul angkuh, rambutnya yang sedikit berantakan hanya diikat seadanya. Ia tidak mengenakan gaun sutra atau perhiasan yang gemerlap, hanya sebuah blus sederhana yang tampak sedikit kusut. Wajahnya pucat tanpa riasan, bengkak di sekitar mata, menunjukkan bahwa ia mungkin menangis semalaman. Jejak kesombongan yang biasanya terpahat di wajahnya telah lenyap, digantikan oleh kepanikan dan keputusasaan. Amara tidak bergerak dari posisinya di teras. Ia hanya berdiri di sana, selang air masih di tangannya, menatap wanita yang telah menjadi sumber lukanya selama bertahun-tahun. Peran mereka telah bertukar. Kini, Amara adalah sang pemilik puri, dan Indira adalah pemohon yang berdiri di luar gerbang. "Amara!" Suara Indira terdengar serak dan bergetar saat ia tiba di depan tangga teras. Ia berhenti, tidak berani melangkah lebih jauh tanpa izin. Ibu mau bicara." Amara meletakkan selang air itu di atas meja taman. Ia melipat tangannya di dada, ekspresinya tenang dan tidak terbaca. "Silakan." Melihat sikap Amara yang dingin, pertahanan terakhir Indira runtuh. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia melangkah naik satu anak tangga. Tangannya terulung seolah ingin memohon. "Amara, tolong maafkan ibu. Ibu benar-benar minta maaf. Ibu salah."
Ibu sudah buta karena kesombongan. Ibu tidak tahu, ibu benar-benar tidak tahu kalau semua itu milikmu. Permintaan maaf itu terdengar tulus, tetapi alasannya membuat Amara muak. Dia meminta maaf bukan karena telah menghina, tetapi karena dia menghina orang yang ternyata berkuasa. Ibu tahu ibu sudah keterlaluan. Lanjutnya dengan isak tangis yang semakin menjadi. Tapi tolong, jangan hukum kami seperti ini. Kasihani Rangga, kasihani cucumu. Leo, kita bisa lupakan semua ini, kan? Kita bisa mulai dari awal lagi. Amara hanya diam, membiarkan Indira mengeluarkan semua isi hatinya. Pikirkanlah, Amara, kamu dan Rangga, kalian bisa kembali bersama. Ibu tidak akan ikut campur lagi. Ibu janji. Bayangkan betapa hebatnya keluarga kita nanti. Kamu dengan bisnismu, Rangga di sisimu, dan Leo akan punya keluarga yang utuh. Ibu akan melakukan apa saja. Ibu akan mendukungmu. Ibu akan jadi mertua terbaik untukmu. Racau Indira. Kata-katanya tumpang tindih dalam keputusasaannya. Ia melihat Amara bukan lagi sebagai pribadi, melainkan sebagai sebuah jaring pengaman, sebuah tiket untuk kembali ke puncak status sosial yang telah hilang darinya. Amara akhirnya menggelengkan kepalanya pelan. Suaranya terdengar lembut namun tegas. Setiap katanya seperti batu yang diletakkan satu persatu untuk membangun dinding yang tak bisa ditembus. Bu, panggilnya, menggunakan sapaan yang sama seperti di telepon beberapa minggu lalu, namun dengan makna yang sama sekali berbeda. Semua itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Rangga itu masih mencintaimu. Amara, ibu tahu itu. Desak Indira. Ini bukan lagi tentang Rangga. Ini tentang saya. Jawab Amara. Pintu untuk kembali ke masa lalu itu sudah saya tutup rapat sejak lama, dan saya sudah membuang kuncinya. Saya tidak akan pernah membukanya lagi, untuk siapapun. Wajah Indira memucat. Harapan terakhirnya pupus. Ia beralih ke rencananya yang kedua. Kalau begitu tolong jangan persulit Zahra. Dia tidak tahu apa-apa. Amara, dia hanya menantu yang patuh. Kasihan dia, karirnya baru saja dimulai. Jangan hancurkan masa depannya karena kesalahan ibu. Ini adalah momen yang ditunggu Amara. Momen untuk menegaskan prinsipnya, bukan hanya sebagai wanita yang tersakiti, tetapi sebagai seorang pemimpin. Mengenai Dr. Zahra, kata Amara dengan nada yang sedikit lebih formal, seolah sedang berbicara di ruang rapat. Karirnya di Medica Group tidak ada hubungannya dengan saya pribadi, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan ibu. Perusahaan kami menilai setiap karyawan berdasarkan kinerja, profesionalisme, dan integritas mereka. Bukan berdasarkan siapa mertua mereka atau drama keluarga apa yang mereka alami. Selama dia bekerja dengan baik, posisinya aman. Jika tidak, dia akan menghadapi evaluasi yang sama seperti karyawan lainnya. Penjelasan yang logis dan adil itu justru terasa lebih menampar bagi Indira. Amara bahkan tidak menganggapnya cukup penting untuk dijadikan alasan balas dendam. Masalah pribadi mereka begitu tidak relevan di dalam dunia profesional Amara yang begitu besar. Amara menatap lurus ke mata mantan mertuanya itu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semua sudah dikatakan. Drama yang telah berlangsung selama bertahun-tahun mencapai babak akhirnya di teras rumah ini. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Bu, kata Amara dengan tenang. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu rumahnya. Amara, tunggu, tolong, seru Indira. Suaranya pecah oleh keputusasaan. Ia mencoba melangkah maju, tetapi kakinya terasa terpaku di lantai. Amara berhenti sejenak di ambang pintu. Tangannya sudah memegang kenop. Ia menoleh sedikit ke belakang, tanpa menatap Indira sepenuhnya. Sekarang, silakan ibu pulang. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kayu yang kokoh itu. Bunyi, klik. Dari kunci yang terpasang terdengar begitu jelas di telinga Indira, lebih keras dari suara guntur. Pintu itu benar-benar tertutup untuknya. Bukan hanya pintu rumah Amara, tetapi juga pintu menuju kebanggaan, status, dan dunia yang ia kira miliknya. Ia berdiri sendirian di teras yang lengang.
Air matanya terus mengalir tanpa suara, meratapi puing-puing kesombongannya. 3 bulan berlalu. Musim hujan mulai berganti, menyisakan udara pagi yang sejuk dan langit biru yang terbentang luas tanpa awan. Bagi Amara, perubahan cuaca itu terasa seperti cerminan dari kondisi hatinya. Badai telah benar-benar berlalu, meninggalkan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Beban di pundaknya telah sirna, digantikan oleh kelegaan yang membuatnya bisa bernapas lebih dalam. Kehidupannya kembali pada ritme yang normal, tetapi dengan kualitas yang berbeda. Tawa Leo terdengar lebih sering memenuhi rumah. Amara sendiri menemukan lebih banyak waktu untuk hal-hal kecil. Ia mulai rutin melakukan yoga di pagi hari, menemukan ketenangan dalam setiap tarikan napas. Ia lebih sering menjemput Leo dari sekolah, mendengarkan cerita-cerita putranya dengan perhatian penuh, tanpa ada awan kekhawatiran tentang drama keluarga yang membayangi pikirannya. Di kantor, ia menjadi pemimpin yang bahkan lebih baik. Energi yang dulu terkuras untuk menahan emosi dan menelan kekecewaan, kini bisa ia alokasikan sepenuhnya untuk inovasi dan pengembangan bisnis. Medica Group meluncurkan program telemedicine gratis untuk daerah-daerah terpencil, sebuah proyek yang lahir dari hati nuraninya dan dieksekusi dengan kecemerlangan bisnisnya. Reputasinya sebagai filantropis sekaligus pengusaha andal semakin kokoh. Suatu sore, Fadli masuk ke ruangannya untuk memberikan laporan akhir mengenai acara gala. Semua target donasi terlampaui 300%. Bu, lapor Fadli dengan senyum puas. Liputan media juga sangat positif. Mereka lebih banyak menyoroti visi ibu untuk program kesehatan masyarakat daripada sisi glamor acaranya. Ini pencitraan terbaik yang pernah kita dapatkan. Bagus, kata Amara tulus. Itu memang tujuan utamanya. Fadli ragu sejenak sebelum melanjutkan. Bu, ada satu hal lagi. Pihak SDM baru saja memproses surat pengunduran diri dari Dr. Zahra Salsabila. Amara mengangkat alisnya. Oh ya? Apa alasannya? Alasan pribadi, pindah keluar kota, jawab Fadli. Tapi dari kabar yang saya dengar, pernikahannya dengan Pak Rangga tidak bisa dipertahankan setelah kejadian malam itu. Sepertinya dia ingin memulai hidup baru di tempat lain, jauh dari semua drama. Amara mengangguk pelan. Ada sedikit rasa kasihan pada Zahra, wanita muda yang terjebak di tengah badai yang bukan miliknya. Tapi ia juga merasa lega karena Zahra cukup kuat untuk melepaskan diri dan memilih jalannya sendiri. Semoga dia menemukan kebahagiaan, gumam Amara. Setelah Fadli pergi, Amara menatap keluar jendela. Ia tidak lagi merasakan sedikitpun kemenangan saat mendengar kabar tentang kehancuran keluarga mantan suaminya. Perasaan itu sudah lama hilang. Yang ada hanya rasa netral, seolah mendengar berita tentang orang asing. Ikatan emosional itu telah benar-benar putus. Ia sudah bebas. Malam harinya, Amara sedang menemani Leo mengerjakan pekerjaan rumahnya di meja makan. Leo sedang belajar menulis, dengan susah payah membentuk huruf-huruf di atas kertas. Ibu, panggil Leo tiba-tiba, mendongak dari bukunya. Apa nenek dan ayah akan datang lagi ke ulang tahunku tahun depan? Amara berhenti mengaduk tehnya. Ia menatap wajah polos putranya dan memberinya senyum yang menenangkan. Ia tahu ia harus menjawab dengan jujur, tetapi juga lembut. Ayah pasti akan datang jika dia bisa. Sayang, untuk nenek, ibu tidak tahu. Tapi yang paling penting, ibu akan selalu ada di sini. Dan kita akan selalu membuat pesta yang paling seru. Kan? Leo tampak puas dengan jawaban itu dan kembali fokus pada tulisannya. Amara mengamatinya. Hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang meluap. Ia telah berhasil melindungi dunianya, melindungi kebahagiaan putranya. Belakangan, ia mulai membuka diri pada hal-hal baru. Saat seorang teman lama mengajaknya untuk makan malam dan mengenalkannya pada salah seorang koleganya, seorang arsitek duda dengan 1 anak, Amara tidak langsung menolak seperti yang biasa ia lakukan. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Boleh juga, kita lihat nanti." Itu adalah sebuah langkah kecil, tetapi terasa seperti lompatan besar baginya. Itu adalah tanda bahwa ia siap untuk menulis babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak yang naskahnya ia tulis sendiri,
tanpa ada bayang-bayang dari masa lalu yang mendiktenya. Malam itu, setelah Leo tertidur, Amara duduk sendirian di balkon kamarnya, menatap langit malam yang cerah dan dipenuhi bintang. Angin sepau-sepau membelai wajahnya. Ia teringat kembali pada dirinya yang dulu, wanita yang selalu merasa kecil dan tidak berharga di hadapan mertuanya. Ia teringat pada rasa sakit dan penghinaan yang ia rasakan. Tapi semua itu terasa begitu jauh sekarang, seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Ia telah melewati api dan keluar menjadi lebih kuat. Ia telah menghadapi iblis dari masa lalunya dan menang bukan dengan membalas kebencian dengan kebencian, tetapi dengan merengkuh kekuatannya sendiri dan memilih kedamaian. Matahari baru telah terbit dalam hidupnya, menerangi langit yang kini cerah dan tak terbatas. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, Amara Larasati merasa benar-benar utuh dan merdeka.